Ibu. Sore, Ibu. Ya, ini Selamat semua kelas sore, ya. Ibu. Ini semua kelas ya, betul ya? PJMK, tolong dijawab. Ini semua kelas. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Aku kayaknya masih belum semua ya, baru 74. Ini nanti saya nggak bisa on cam karena saya di jalan ya. Jadi nanti saya minta tolong ada yang mewakili untuk presentasi 2 jurnal. Seperti biasanya, seperti praktikum sebelumnya, kemarin kan sudah mulai ada pretest. Jadi nanti kalau nilai pretestnya kurang, tidak boleh ikut praktek ya. Harus sampai nilainya memenuhi untuk bisa ikut praktek. Jadi nanti saya minta tolong untuk semuanya belajar untuk praktikum, terutama yang di hari Senin, karena kan memang praktek yang pertama, kelompok apa ya, yang hari Senin pagi itu, saya minta tolong untuk benar-benar disiapkan, kemudian nanti kalau misalkan nilainya jelek, kalian harus belajar dulu lagi untuk ngulang pretest lagi. Ya, karena pengalaman-pengalaman sebelumnya dari diskusi kami dosen pengajar bahwa kalian kalau tidak dibuat seperti itu tidak menyiapkan diri dengan baik karena banyak yang belum siap untuk ikut praktikum. Jadi dengan peraturan yang seperti itu diharapkan kalian tuh benar-benar siap praktikum itu apa yang dilakukan ya. Jadi sudah tahu, nanti sudah ada bayangan saya itu harus ngapain, apa yang harus saya bawa, cara menghitungnya bagaimana harus sudah tahu. Ya, karena di pertemuan waktu saya pegang di pertemuan 1-2 itu saya sampai TPR, ada yang saya TPR sampai 2 kali, ternyata hasilnya sama aja. Kalian ternyata tetap tidak siap untuk praktikum. Jadi karena dengan persyaratan seperti itu, jangan dipaksa untuk benar-benar belajar menyiapkan diri sendiri dulu. Ya, untuk itu, untuk TPR kali ini benar-benar tolong diperhatikan, yang tidak bisa langsung ditanyakan. Yang harus dibawa apa, yang harus dipersiapkan apa, kalian harus siap benar-benar nanti di hari Senin. Sambil menunggu yang lain, karena sebenarnya TPR itu kan nggak wajib ya. Jadi saya harapkan ini yang masuk benar-benar nanti benar-benar didengarkan, benar-benar kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Bagi yang belum bisa, kalian bisa tanya-tanya di sini ya. Bisa dimulai aja sambil menunggu yang lain. Siapa yang mewakili untuk resep pertama? Saya, Bu. Ya, silakan langsung di share screen ya. Kalau nanti nggak bisa di hari Senin, salahnya sendiri loh ya. Oke, sudah bisa terlihat. Bisa Apotek dimulai. Bakti, Apotek Bakti Wiata dari Dokter Putra dibuat tanggal tidak ada untuk Fitria, alamat Jalan Slamet Riyadi 99 Kediri, tanggal belum ada, nomor resep 079, umur dan berat badan belum diketahui. Resipe Papaverin HCl 1 kali iodida 2, sirup sakari 20, Aquades at 100. Mr. Fakpotio, Signater Dedie, Koklertea Unus, Nedet, PCC, APT, Yani Makfiro, Sarjana Farmasi. Kelengkapan resep, yang pertama tanggal penulisan resep, yang kedua tanggal pembuatan kopi resep, yang ketiga nama pasien, yang keempat usia pasien, yang kelima paraf apoteker, dan yang keenam izin penambahan PGS 2%. Untuk resep standarnya yang pertama, Sirupus simplex diambil dari Farmakop Nederland 5 halaman 56. Resipe gula 64, air 36. Yang kedua, Pulvis gumosus atau PGS diambil dari Farmakop Nederland 5 halaman 436. Resipe serbuk gom Arab 1, serbuk teragakan 1, serbuk gula 1.
Monografi, nama bahan obat papaverin HCl. Pemerian hablur putih atau serbuk hablur putih, tidak berbau, terasa agak pahit, tidak memutar bidang polarisasi, larutannya bereaksi asam terhadap kertas lakmus P, melebur pada suhu lebih kurang 220 derajat disertai peruraian. Kelarutan, larut dalam lebih kurang 40 bagian air dan dalam kloroform. Sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam eter. Khasiat spasmolitikum, referensi FI3 tahun 1979 halaman 472 sampai 473 dan diambil dari FI6 tahun 2020 halaman 1356. Nama bahan obat yang kedua kaliiodida, pemerian hablur heksadial, transparan atau tidak berwarna atau agak buram dan putih. Serbuk granul putih, agak higroskopik. Larutan menunjukkan reaksi netral atau basa terhadap lakmus. Kelarutan sangat mudah larut dalam air, terlebih dalam air mendidih. Mudah larut dalam gliserin, larut dalam etanol. Khasiat anti jamur. Referensi FI3 1979 halaman 330 dan FI6 2020 halaman 789. Nama bahan obat yang selanjutnya sirup sakari atau sirupus simplex, pemerian cairan jernih tidak berwarna. Kelarutan tidak ada, khasiat zat tambahan. Referensi FI3 1979 halaman 567. Nama bahan obat yang selanjutnya Aquades, pemerian cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mempunyai rasa. Kelarutan tidak ada, khasiat pelarut, referensi FI3 1979 halaman 96. Nama bahan obat selanjutnya PGS atau Pulvis gumosus. Pemerian serbuk putih, tidak berbau, kadar abu tidak boleh berjumlah lebih dari 2,5%. Kelarutan tidak ada, khasiat zat tambahan, suspending agent, referensi FN5 halaman 271. Permasalahan dan penyelesaian. Yang pertama, papaverin HCl dapat berkurang kelarutannya oleh penambahan garam halogenida atau Ki, bisa disebut dengan salting out. Penyelesaian, maka Ki dilarutkan terpisah. Yang kedua, papaverin HCl dan KI-OTT, yakni obat tidak tercampurkan, akan membentuk endapan papaverin hidroiodida. Maka dibuat sediaan suspensi dengan penambahan suspending agent PGS 2%. Yang ketiga, papaverin HCl dan KI memiliki DM, maka DM dihitung sesuai usia pasien. Perhitungan dosis. DM papaverin HCl untuk 1 kali pakai 200 mg, untuk 1 kali harinya 600 mg. DM potasium iodida untuk 1 kali pakainya 2 gram, untuk 1 kali harinya 6 gram. Kadar sirup 20 gram dibagi 100 gram dikali 100%, hasilnya 20%, lebih dari 16,67%, sehingga berat jenis sediaan menggunakan 1,3 gram per mili. Penimbangan. Nama bahan obat, papaverin HCl 1 gram, air untuk papaverin HCl 40 mili, golongan obat keras, kaliiodida 2 gram, air untuk kaliiodida 2 mili, golongan obat keras. PGS 2/100 dikali 100 gram, hasilnya 2 gram. Air untuk PGS sama dengan 7 dikali 2 gram, hasilnya 14 gram sama dengan 14 mili. Golongan obat sebagai emulgator. Sirup sakari 20 gram, golongan obat eksipien. Aquades at 100 gram. Prosedur kerja. 1. Menyetarakan timbangan. 2. Menara botol 100 gram. 3. Menimbang sirupus simplex 20 gram langsung dalam botol, sisihkan.
4. Menimbang PGS 2 gram, masukkan dalam mortir, gerus add halus, kemudian mengukur air 14 mili, masukkan dalam mortir, gerus add mucilago. 5. Menimbang papaverin HCl 1 gram, masukkan ke dalam beker gelas, lalu mengukur air 40 mili, masukkan dalam beker gelas, aduk add papaverin HCl larut, kemudian tuang ke dalam mortir, gerus add homogen, tuangkan dalam botol. 6. Menimbang kali iodida 2 gram, masukkan dalam beker gelas, lalu ukur air 2 mili, masukkan dalam beker gelas, aduk add kali iodida larut, tuangkan dalam botol. 7. Tambahkan air add 100 gram di atas piring timbangan. 8. Tutup dan kap botol, beri etiket putih, label kocok dahulu, dan label NI. Sinonim: papaverin HCl, papaverin hidrokloridum. Yang kedua, kali iodida, kali iodium, kalium iodida, potasium iodida. Yang ketiga, sirup sakari, sirupus simplex, sirup gula. Yang keempat, aquades, air suling, air murni, aqua destilata, aqua. Yang kelima, PGS, pulvis gumosus. Bahasa Latin: recipe artinya ambillah, AD artinya hingga, MF kepanjangan miscevak artinya campur dan buatlah, potio artinya obat minum, signa artinya tandai, terdedie artinya 3 kali sehari, Cochleartea unus artinya 1 sendok teh, nedetur artinya belum diserahkan, Prokopi confirm artinya telah disalin sesuai dengan resep aslinya. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Ini tadi siapa namanya yang presentasi? Fitria Ismet, Bu. Ya, terima kasih Fitria. Oke, untuk yang lain ada yang perlu didiskusikan? Coba ke halaman awal lagi, ke resep. Ini membuat posio ya. Posio itu artinya kan obat minum. Jadi semua yang baik itu sirup, suspensi, sebenarnya itu namanya bisa dikatakan sebagai obat minum. Tinggal obat minumnya itu apa. Gitu, posio itu namanya. Terus kemudian dari resep ini tadi sudah dijelaskan sama Fitria, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, terutama di sini membuat obat minum. Terus tadi tentang KI juga ya, kalium iodida tadi permasalahannya ada. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Untuk sirup plus simpleknya nanti kalian buat sendiri atau bagaimana? Sudah ada di lab? Saya pernah lihat sudah ada di lab, Bu. Sudah ada di lab. Oh ya, jadi nggak perlu membuat ya. Oke, yang lain ada yang perlu ditanyakan? Ada DM-nya, dilihat sendiri, sekalian belajar ya. Kalian nanti jangan sampai pada saat ujian, kalian bingung, belum bisa mencari literatur cara membukanya FI seperti apa, harus tahu mencari DM-nya juga dilihat sendiri. Meskipun di sini kalian mungkin nyontoh ya, tapi kalian harus ngecek langsung ke bukunya. Kenapa PGS-nya 2%? Ada yang bisa jawab? Karena termasuk golongan obat keras, Ibu. Karena termasuk golongan obat keras. Kalau tidak termasuk obat keras, berapa persen PGS-nya? Pakai PGS 1%. 1%. Yang lain bagaimana? Paham? Ayo, kalau pas diskusi gini kalian masih ada unek-unek disampaikan saja. Kalau kalian diam, saya anggap sudah tahu. Oke, next lagi. Bawahnya, Mbak. Permasalahan, kalau monografi enggak usah ya. Permasalahan, yuk. Nah, di sini permasalahannya tadi sudah dijelaskan juga. Jangan lupa tadi dilihat sendiri untuk DM-nya. Terus papaverin HCl
eh, gimana nih? Yang pertama, papaverin HCl dapat berkurang kelarutannya karena adanya garam KI. Maka di sini dibuat dilarutkan terpisah. Jadi dilarutkan sendiri. Kemudian untuk melarutkan KI tadi pakai apa? Dilarutkan pakai apa? Caranya bagaimana? Suara saya jelas nggak? Jelas, Ibu. KI Jelas. dilarutkan dengan Aquades di beker gelas. Kelarutannya dilihat ya, kelarutannya berapa. Jadi yang 40 dibutuhkan nanti bagian air. airnya berapa? Berapa? 40 bagian air. Nah, cukup nggak airnya? Cukup nggak? Jadi dia kelarutannya 1 dibanding 40 kan? Cukup nggak airnya? KI-nya Yang berapa? Yang 1:40 itu yang papaverin HCl, Ibu. Kalau yang Kalau kali KI, beda itu sangat mudah larut. oh jadi kita kalau mudah larut kan nggak butuh banyak ya, tapi tetap harus diukur. Jadi nanti airnya yang ada di situ, kalian sudah harus bisa memisahkan berapa yang dibutuhkan untuk HCl, berapa yang dibutuhkan untuk KI. Oke, ada yang ditanyakan di bagian permasalahan yang lain? Ada yang ditanyakan di permasalahan? Apa mungkin ada yang mau menambahkan di bagian permasalahannya? Izin. Sudah? Perlu ditambahkan kalau papaverin HCl sukar larut dalam air. Papaverin HCl sukar larut dalam air, penyelesaiannya? Dilarutkan dalam 40 bagian air. 40 bagian air. Ini sahabat berkurang. 40 bagian air. Papaverin hasilnya tadi berapa ya hasil dari penimbangannya tadi? 1 gram, Ibu. 1 gram. 1 gram, jadi dia dilarutkan dalam 40 mili air. Benar, Ibu. Air yang dipakai untuk papaverinnya berapa? 40 mili ya? Iya, Bu. Cukup, Mbak? Cukup ya? Boleh ditambahkan itu nggak apa-apa. Jadi cukup ya? 2 gram, 2 mili PGSG. Ada BJ-nya enggak? Ada, Ibu. Ada yang bisa cara mencari BJ? BJ-nya berapa? Kalau coba cara menghitung BJ-nya Mbak ditunjukkan, mungkin yang lain ngerti enggak? Jangan hanya yang presentasi. Yang lain ngerti enggak cara mencari BJ? BJ-nya 1,3, BJ-nya 1 jika, ngerti enggak? Coba Mbak dijelaskan Mbak yang BJ. Nah ini, halo yang lain? Ya, Ibu. Sudah siap Pak untuk besok? Ngerti enggak cara menghitung BJ-nya? Gitu. Ayo Mbak Fit, siapa tadi Fitri, Pak Fitra tadi. Coba dijelaskan untuk teman-temannya Mbak, perhitungan BJ. Kalian itu kalau waktu diskusi gini yang aktif, jadi pada saat praktikum itu udah ngerti. Menghitung BJ-nya itu dari kadar sirupnya. Dari resep kadar sirupus simpleksnya itu 20 gram, jadi 20 gram dibagi 100 gram sediaan yang diminta dikali 100%, hasilnya 20%. Karena 20% lebih dari 16,67%,
maka berat jenis yang digunakan adalah 1,3 gram per mili. Semisal hasilnya kurang dari 16,67%, maka biji sediaannya pakai yang 1 gram per mili. Kalau tepat bagaimana? Pakai yang 1 mili, Bu. Pakai 1 gram 1 per mili bijinya. maksudnya. Ya. Yang lain sudah ngerti? Untuk perhitungan DM-nya bisa nggak cara perhitungannya? Ada yang bisa, ada yang Ibu. mau nyoba? Ditunjukkan mungkin sudah nyoba untuk berapa tahun gitu? Biar teman-temannya tahu. Atau saya coba saya lihat. Soalnya saya pakai HP. Ibu boleh bertanya, Boleh, silakan. ini Ibu untuk yang satuannya gram ini, satuan DP-nya itu gram atau dirubah ke miligram, nggih? Soalnya saya lihat Satuan harus sama. Tunjukkan yang mana ya? ini Ibu yang DM Mana-mana. potasium iodida kan 2 gram untuk satu harinya 6 gram. Untuk perhitungan Nah, DP-nya itu kan dikalikan dengan berat jenis sirup juga tuh Bu. Nanti hasilnya tuh kan gram. Diubah ke miligram enggak Bu? Soalnya saya lihat ada yang di jurnal itu dibenarkan oleh dosen satuannya gram Bu. Kalau di Jadi sini dia saya pakai gram, kan sama aja Mbak. Mau pakai gram, mau Iya. pakai miligram kan sama aja. Jadi kalau kamu pakai Iya. satuannya miligram kan jadi 2000 miligram toh per 6000 miligram kan? Nggih, Bu. Berarti lebih tepatnya boleh diubah ke miligram nggih. Boleh aja kalau mau dirubah ke miligram boleh. Baik, Tapi Ibu. kan harus sama ya. Iya, Ibu. Intinya harus sama satuannya itu. Nggih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Udah ngerti semua untuk kerja besok? Perhitungannya juga ya. Kalau sudah ke resep yang kedua, silakan. Terima kasih yang sudah presentasi tadi. Siapa yang mewakili untuk resep yang kedua? Saya, Ibu. Ya, silakan. Rumah Sakit Dr. Husada, Jalan Kenanga nomor 1, telepon 220803, Kediri. Apotek RSDR Husada, apotek luar. Dokter Putra, bagian belum ada. Umum pegawai mahasiswa pendidikan ruangan. Kediri, tanggal pembuatan resepnya belum ada. Resep Lazio Kumerveldi 120, Signa obat jerawat DID. Pro Jingga umur 20 tahun, alamat Jalan Yosudarso 175 Kediri. Kelengkapan resep: 1. Apotek yang dikehendaki. 2. Status pasien. 3. Tanggal penulisan resep. 4. Izin sulfur precipitatum dianggap sudah diayak dengan pengayak kulit. 5. Izin penambahan air dari luar untuk membuat mucilago gom Arab. 6. Izin pembulatan pengukuran air untuk mucilago gom Arab dari 1,98 gram ke 2 gram. Resep standar. Resep standar Lazio Kumerveldi dari FMS halaman 92. Resipe sulfur precipitatum 20 gram. Kampora 3 gram. Mucilago gom Arab 10 gram. Solutio
salsihidrat 134 gram, aqua rosarum 133 gram, SUE. Resep standar mucilago gummi arabici dari Farmakopoeia Nederland 5 halaman 221. Resipe pulvis gummi arabici 40 gram, aqua 60 gram. Resep standar solutio hidratis salsicci dari Farmakopoeia Nederland 5 halaman 334. Resipe 1 bagian kapur tohor 1 gram, 3 bagian air mendidih, encerkan dengan sebanyak air hingga diperoleh 25 bagian. Biarkan campuran mengendap, zat cair bagian atas ditampung, kemudian tambahkan sama banyak air pada endapan, kocok dan biarkan mengendap kembali. Zat cair ditampung dan tambahkan pada endapan, 300 bagian air. Resep standar aqua rosarum dari Farmakopoeia Nederland 5 halaman 70. Resipe minyak mawar 1 gram, spiritus keras 19 gram, dan saringlah larutan tersebut. Kocoklah 4 bagian larutan ini dengan 996 bagian air, dan saringlah zat cair jernih. Monografi 1. Sulfur precipitatum. Pemerian tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan praktis tidak larut dalam air, sangat mudah larut dalam karbon disulfida P, sukar larut dalam minyak zaitun P, sangat sukar larut dalam etanol 95% P. Khasiat antiskabis. Referensi FI edisi 3 tahun 1979. 2. Kampora. Pemberian hablur putih atau massa hablur, tidak berwarna atau putih, bau khas, tajam, rasa pedas dan aromatik. Kelarutan larut dalam 700 bagian air dalam 1 bagian etanol 95% P dalam 0,25 bagian kloroform P, sangat mudah larut dalam eter P, mudah larut dalam minyak lemak. Khasiat anti-iritan. Referensi edisi Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1979 halaman 130. 3. Gom Arab. Pemberian hampir tidak berbau, rasa tawar seperti lendir. Kelarutan mudah larut dalam air, menghasilkan larutan yang kental dan tembus cahaya. Praktis tidak larut dalam etanol 95% P. Khasiat zat tambahan. Referensi FI edisi 3 tahun 1979 halaman 279 sampai 280. 4. Solusio salsi hidrat. Pemerian warna bening, kelarutan larut dalam air, khasiat zat tambahan. Referensi Farmakopoeia Nederland 5 halaman 334. 5. Aqua rosarum. Pemberian cairan bening bau khas, kelarutan tidak ada, khasiat zat tambahan. Referensi Farmakopoeia Nederland 5 halaman 105.
maka kampora dilarutkan dengan spiritus fortior. 4. Permasalahan mucilago gom Arab tidak boleh ada dalam persediaan. Penyelesaian, maka mucilago gom Arab harus dibuat baru. 5. Permasalahan solusio salsihidrat mudah bereaksi dengan CO2 di udara. Penyelesaian, maka solusio salsihidrat diambil bagian tengahnya dengan pipet dan dimasukkan terakhir. 6. Permasalahan aqua rosarum merupakan aqua aromatik. Penyelesaian, maka aqua rosarum ditimbang menggunakan Erlenmeyer atau langsung dalam botol. Perhitungan dosis tidak ada. Penimbangan 1. Sulfur precipitatum 20 gram per 300 dikali 60 gram sama dengan 4 gram. Golongan obat bebas. 2. Kampora 3 gram per 300 gram dikali 60 gram sama dengan 0,6 gram atau 600 mg. Golongan obat bebas. 3. Mucilago gom Arab 10 gram per 300 gram dikali 60 gram sama dengan 1,98 gram. Dibulatkan 2 gram. Golongan obat zat tambahan. PGA sama dengan 40 per 100 dikali 2 gram sama dengan 0,8 gram atau 800 mg. Air 60 per 100 dikali 2 gram sama dengan 1,2 gram. Solusio salsihidrat 134 gram per 300 gram dikali 60 gram sama dengan 26,8 gram. 5. Aqua rosarum 133 gram per 300 gram dikali 60 gram sama dengan 26,6 gram. 6. Spiritus fortior 4-6 tetes. Prosedur kerja. 1. Menyetarakan timbangan. 2. Menara botol 100 gram, kemudian timbang aqua rosae sebanyak 26,6 gram, langsung dalam botol, sisihkan. 3. Membuat mucilago gom Arab. Menimbang PGA 800 mg, masukkan dalam mortir, gerus, et halus. Kemudian ukur aquade 1,2 mili, masukkan dalam mortir, gerus, et mucilago. 4. Menimbang sulfur precipitatum 4 gram, masukkan dalam mortir yang berisi mucilago, kemudian gerus et homogen. 5. Menimbang kampora 600 mg, masukkan dalam kaca arloji, kemudian larutkan dengan spiritus fortior, kemudian masukkan dalam mortir, gerus et homogen. 6. Encerkan sediaan dengan aqua rosae, lalu tuangkan ke dalam botol. 7. Menara beker glass, lalu timbang aqua salsi sebanyak 26,8 gram dengan cara pipet bagian tengah wadah yang berisi aqua salsi, kemudian masukkan dalam beker glass. 8. Masukkan aqua salsi yang berada dalam beker glass ke dalam botol, lalu tutup dan kap botol, beri etiket biru dan label kocok dahulu. Etiket dan label. Nama Apotek RSDR Husada, Jalan Kiai Haji Agus Salim nomor 67 Kediri, telepon 0354002266. APA APT Sri Wahyuni Nilawati SSI. SIPA 214-0877-SIP SIK _419.04/2019. Nomor 001, nama pasien jingga, tanggal belum ada, signa obat jerawat, label kocok dahulu. Sinonim
1. Sulfur praecitatum, laks sulfuris, belerang endap, belerang susu. 2. Kampora, kamfer. 3. Gom Arab, Gumi arabicum, gom Arab, Arabiscegum, Gumi mimosae, Gumi acaciae. 4. Solusio salsi hidrat, air kapur. 5. Aqua rosarum, air mawar, aqua rosae. 6. Aquades, air murni, air suling, air destilat, aqua destilata. Bahasa Latin. Resep, resipe, ambillah. Signa, tandai. DID, dain dimidio, berikan setengahnya. Pro, untuk. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kita diskusi dari awal ya. Tadi sudah lengkap juga yang disampaikan sama teman barusan. Ada yang mau didiskusikan nggak yang lainnya? Losio Comarveldi ini obat untuk jerawat ya. Jadi sebenarnya sudah umum. Nah, Losio Comarveldi ini dia kan merupakan resep standar. Jadi kalian harus nyari sendiri resep standarnya. Nah, ini dari FMS. Nah, nanti minta tolong untuk dicek di FMS juga. Untuk yang lain jangan hanya langsung ambil aja ya. Kenapa? Karena nanti kalau ujian kalian akan gampang karena sudah pernah lihat sendiri. Losio Comarveldi ini kan komposisinya banyak sekali ya. Ada sulfur precipitatum, kampora, gom Arab, solusio kalsii hidrat atau aqua calcis, terus ada aqua rose. Nah, ini nanti dari bahan-bahan ini ada beberapa permasalahan yang harus kalian ketahui. Contohnya di sini aqua calcis tadi ya. Sebentar Mbak, saya lihat kelengkapan resepnya, jangan diturunkan dulu. Nah, sulfur precipitatum ini kan nggak boleh diayak dengan ayakan biasa, jadi harus dengan ayakan kulit. Nanti izinnya sudah dianggap diayak dengan ayakan kulit. Jadi kalian nggak usah ngapa-ngapain. Yang kedua, izin penambahan air dari luar untuk membuat uji lagu gom Arab. Kenapa kok bisa izin penambahan dari luar? Bisa dijelaskan? Karena dari resep standarnya tidak ada aquades, Bu. Karena di resep standarnya tidak ada aquades, adanya hanya aqua rose. Yang dibutuhkan berapa tadi? Berapa persen yang dibutuhkan sebenarnya? Berapa yang dibutuhkan airnya? Dihitung nggak? 1,2 mili, Bu. 1,2 mili. Hasil perhitungannya 1,2 mili. Jadi Iya, nanti Bu. ukurnya pakai apa? Ukurnya pakai apa? Pakai gelas ukur. Bisa kelihatan 1,2. Kecil loh itu. Gelas ukur yang paling kecil ukuran berapa? 10 mili ya? Coba dilihat ya, 1,2 mili pakai gelas ukur bisa nggak? Terus kemudian izin apa ini tadi? Pembuatan apa Mbak? Nggak kelihatan saya. Yang terakhir, pembulatan. Oh, oke. Oke, next ke permasalahan. Ya, cara pengambilan aqua calcis.
Hati-hati ya, jangan dikocok. Lagu bom Arab tidak ada dalam persediaan. Oke. Oke, ada yang ditanyakan dari permasalahan ini, ada yang mau didiskusikan? Yang lainnya? Yang lain sudah paham? Kalau Sudah. diam saya anggap sudah ngerti loh ya. Mending ditanyakan sekarang daripada besok nggak bisa. Jangan yang paham hanya yang membuat aja, yang presentasi aja, tapi semuanya harus paham. Saya nggak mau besok waktu praktikum kalian bingung sendiri. Kalau sudah paham, bisa di next ya. Lanjut, Mbak. Oke, ini penimbangannya. Oke, dari penimbangan tidak perlu saya jelaskan ya, kecuali ada yang tanya. Saya nggak mau satu-satu menjelaskan karena tadi sudah dijelaskan sama teman kalian. Bagaimana? Ada yang bingung dengan penimbangannya? Saya nggak pernah memarahi anak yang tanya loh ya. Saya marahi kalau nggak ada yang tanya ternyata nggak bisa. Mending kalian tanya kalau nggak bisa daripada kalian diem. Tapi pada saat praktikum nggak bisa, pada saat pretest kalian nilainya jelek. Bingung nggak? Paham semua? Penambahan PGA, paham semua? Paham, Bu. Ya, cara pengambilannya juga tadi ya. Pengambilannya aquakalsis itu ya. Oke. Jangan hanya satu orang yang paham ya. Saya anggap semua yang ada di sini semuanya sudah paham karena kalian nggak tanya. Ya. Jadi sudah ya. PGA-nya berapa, perhitungan airnya. Di sini juga ini nggak ada DM-nya juga ya. Jadi nggak usah, karena nggak ada DM nggak usah dihitung. Terus oh iya, kalian sinonim. Misalkan Spiritus Fortior itu etanol berapa persen? Sebentar Mbak, jangan kamu turunkan dulu. Saya tanya dulu. Spiritus Fortior itu etanol berapa persen? Sinonimnya apa? Spiritus dilutus. Harus tahu. Tanpa saya ngomong gitu kalian harus ngerti. Karena di lab itu ada Spiritus Fortior dan ada Spiritus dilutus. Bedanya apa? Kadar airnya tinggi yang mana? Oke, next Mbak. Karena teman-temanmu diam. Next. Nah, dari cara kerja. Dari cara kerja, coba dibaca dulu yang belum paham, tanyakan. Dari cara kerja. Izin bertanya, Bu. Ya. Ini kita buat sediaannya kan 60 gram. Itu kita pakai botol yang 60 mili atau tetap pakai botol 100 mili, Bu? Punya kan botol 60 mili? Saya punya, Bu. Ya pakai 60 mili aja. Kalau 100 nanti kan enggak, kita kan kalau 100 itu nanti sisanya malah banyak ya. Tapi semuanya punya. Semuanya punya yang 60 mili. Punya, Ibu. Punya, Bu. Punya ya. Pakai yang 60 aja kalau gitu. Atau boleh kalian siapkan 2 botol juga nggak apa-apa. Jadi ini nanti ini nggak botolnya dikalibrasi nggak? Tidak. 60 mili itu masih ada sisanya kan ya di atasnya?
Nggak Masih, Bu. ngepres langsung tutup kan ya? Masih kan? Betul. Nanti nimbangnya tadi dalam gram atau dikalibrasi 60 tadi, di penimbangan tadi. Dalam gram ya? Dalam gram, Bu. Oh, dalam gram. Jadi harus ditara, bukan dikalibrasi. Ya, jangan lupa bawa taranya. Betul ya? Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Next, kalau tidak ada, cara kerjanya sudah paham semua. Jadi ini harusnya cepat ini cara kerjanya besok. Kalian bisa inhal yang belum dikerjakan ya. Kalau waktunya masih sisa banyak. Sudah inhal belum kalian? Kelompok ini. Kelompok ada yang belum inhal, yang nggak masuk-masuk kemarin atau yang nggak selesai resepnya. Ada Ibu. Boleh kan ya inhal sekalian kalau sisa waktunya ada. Biasanya gitu atau nanti nunggu waktu mau ujian inhalnya. Sama Bu Nadia diperbolehkan inhal, Bu, kalau waktunya masih ada. Waktunya masih cukup. Iya, daripada nanti kalian di akhir-akhir malah bahasa Jawanya noyal-noyal gitu ya. Mending kalian besok ada waktu sisa banyak buat inhal yang belum resepnya dibawa. Resep jangan dihilangkan, dibawa ya. Kemudian untuk sinonimnya, oke, dihafalkan juga. Sinonim-sinonimnya ini sudah ditulis semua ya. Solusio kalsihidras atau aqua kalsis atau air kapur dilengkapi ya. Aqua rose, ini air mawar. Sudah, kemudian bahasa latinnya juga harus dihafalkan. Dari resep yang kedua, masih ada yang mau nanya enggak? Kayaknya semakin ke sini TPR-nya semakin cepat ya. Saya harap meskipun TPR-nya cepat karena nggak ada yang kalian diskusikan, besok tetap lancar praktikumnya. Jangan sampai kalian Ibu bingung waktu izin praktikum. bertanya, Bu. Jadi, ya, gimana? Untuk obat jerawatnya itu pakai botol apa pakai tube, Ibu? Loh, ini kan air, ini modelnya kan cair. Tadi yang ditanyakan temanmu. Jadi pakai botol. Oh iya, Bu, makasih, Bu. Bukan ini loh ya. Kalian membayangkannya gel toh. Nah, Mbak yang barusan tanya. Yang barusan tanya siapa? Anissa, Bu. Berarti pakai yang botol coklat ya, Bu? Pakai botol. Tadi juga sudah ditanyakan temanmu pakai yang berapa tadi? Coba Mbak bawa ke resep asli lagi, ke resep depan. Nah, ini kan itu bentuknya cair nanti. Ya kan ada aqua rose 13,3, solusio kalsihidrat. Ini juga air kapur ya. Jadi terdiri dari cairan-cairan ini. Obat jerawat yang bentuknya cair ini. Sudah? Izin Ada yang bertanya, ditanyakan Bu. lagi? Ya, Nanti untuk gimana? stigmanya gimana? Obat jerawat gitu aja atau gimana, Bu? Obat jerawat aja. Obat jerawat aja. Obat jerawat. Oh, maksud Anda maksimal penggunaannya berapa kali gitu ya? Eh, nanti ditanyakan ya, Bu. Kayak Nanti kemarin saya kan ini ya, waktu nanti saya apa? oh ya, kayak yang obat-obat yang awal-awal itu ya. Iya, Bu. Oke, nanti saya share lewat PJMK ya, atau saya kasih tahu pada saat praktikum aja.
Itu Nggih, ya, Bu. sebenarnya obat jerawat itu aja kan juga sudah boleh. Cuma kalian mesti menganggapnya kayak SPRN, jadi maksimal pemakaiannya berapa kali sehari kan gitu. Ya, maksudku seperti itu. Iya kan kayak kemarin tuh kayak obat gosok Ah, gitu kan Bu. Kemarin kan Sigma, ah, FUA gitu aja kan. Terus ada yang ternyata bikin obat gosok kayak gitu. Signa untuk pemakaian hmm, luar, obat gosok kayak gitu ada yang disalahkan, ada yang dibenarkan kan jadi bingung. disalahkannya Mungkin maksudnya dikasihnya obat disalahkan gosok kok tidak aja. ada pemakaiannya. Oh, ya nanti saya sampaikan pada saat mau praktikum ya. Nggih, Bu. Terima kasih. Oke, iya. Ada yang lain? Ini kalau suara saya nggak jelas, saya mohon maaf karena saya di jalan. Ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, saya akhiri untuk TPR kali ini. Yang belum begitu paham bisa belajar sendiri ya. Nanti bisa didiskusikan juga di grup kalian ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.